Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi 11 poin dari hasil permenungan saya terhadap homili Paus Fransiskus pada kesempatan adorasi sakramen Maha Kudus dan berkat Urbi et Orbi tadi malam, yang akan saya bagi dalam 2 video atau dalam 2 bagian. Nah, dalam peristiwa tadi malam, Paus memakai teks Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Teks ini berbicara tentang para murid yang ketakutan karena badai di tengah danau, dan mereka berteriak-teriak kepada Yesus yang sedang tertidur. Kemudian Yesus bangun dan menenangkan badai itu. Dan inilah 11 poin dari hasil permenungan saya. Pertama, Paus mengatakan bahwa kita, dunia saat ini, sama dengan kisah dari para murid di dalam bacaan Injil yang sedang berada di dalam kegelapan malam. Kita sedang terperangah oleh badai yang tak terduga, badai yang mencekam dan bergejolak. Semua orang bingung, rapuh dan lemah dalam menghadapi situasi saat ini. Dan dalam situasi seperti ini, hal terpenting yang harus dilakukan ialah pertama-tama kita harus sadar bahwa kita semua sedang berada di dalam perahu yang sama. Sehingga di dalam situasi saat ini kita tidak harus memikirkan diri kita sendiri, tetapi hanya dengan bersama-sama kita dapat menghadapi situasi saat ini. Dalam arti tertentu, Paus meminta kita untuk mengembangkan sikap solidaritas dan harapan yang mampu memberikan kekuatan, memberikan dukungan untuk kita semua. Kedua, Paus mengajak kita untuk meneladani Yesus. Dalam peristiwa Injil itu, Yesus tertidur di buritan kapal, bagian dari kapal yang tenggelam lebih dahulu. Dan apa yang Yesus buat saat itu? Ia tidur nyenyak. Mengapa? Karena ia percaya pada Bapa. Yesus sangat percaya kepada Allah Bapa. Dalam permenungan saya pribadi, semestinya kita juga meneladani Yesus. Dalam keadaan yang penuh waspada saat ini, kita juga harus memiliki sikap iman yang mana kita tetap percaya, kita tetap beriman pada penyelenggaraan Allah Bapa. Ketiga, satu frase yang direnungkan oleh Paus ialah, apakah kamu tidak peduli? Inilah ungkapan dari para murid kepada Yesus. Bagi Paus, ini adalah pertanyaan yang sangat menyakitkan dan bahkan bisa melukai diri kita. Pertanyaan ini juga yang mengguncang Yesus. Karena itu, Yesus bangun dan berkata kepada para murid, apakah kamu tidak memiliki iman? Paus mengingatkan kita bahwa justru Yesuslah yang adalah pribadi yang sangat peduli kepada kita lebih dari siapapun juga. Dalam situasi saat ini pun kita mengira bahwa Yesus tidak mempedulikan kita. Padahal Yesus sangat mempedulikan kita dalam situasi saat ini. Keempat, Paus mengingatkan kita bahwa sekarang ini kita sedang berada di dalam lautan badai. Kita sedang memanggil Tuhan dan meminta Tuhan bangun. Dan pada saat yang sama, Tuhan sedang memanggil kita untuk beriman kepadanya. Dan Tuhan pun sedang berkata, kenapa kamu takut? Apakah kamu tidak memiliki iman? Realitas ini membuktikan bahwa kita masih tidak percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Sehingga
di masa Prapaskah ini, seruan yang sangat bergema dan mendesak ialah bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam arti tertentu, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Doa dan pelayanan yang tenang adalah senjata kemenangan untuk saat ini. Dan kelima, wabah ini bukanlah penghakiman dari Tuhan, tetapi wabah ini adalah waktu penghakiman untuk diri kita sendiri, waktu penghakiman kita bersama. Artinya, saat ini adalah waktu bagi kita untuk memisahkan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, mana yang menjadi prioritas hidup kita dan mana yang bukan prioritas hidup kita. Juga waktu untuk mengembalikan hidup kita kepada jalur yang benar, ke jalur yang berkenan bagi Tuhan dan sesama.